semuanya, selamat datang di Metallicast, Material and Metallurgical Podcast Season 4. Podcast ini adalah acara rutin yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Manuel dan rekan saya Faras, mahasiswa program studi Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi Kalimantan yang akan membawa kalian lebih jauh mengenal tentang TMM ITK. Di kesempatan kali ini, narasumber kita yang bisa membantu kalian menambah pengetahuan dan juga wawasan untuk melihat gambaran lebih jauh tentang TMM. Kita sambut narasumber kita. Oke, Ibu, bisa perkenalan diri Ibu siapa dan juga selaku apa di TMM, di program studi Teknik Material Nggak kenal ya? Sebenarnya kenal sih, Bu. Sebenarnya kenal sih, Bu. Mungkin teman-teman biar lebih tahu aja sih, Bu. Oke, nama panjang dulu ya. Iya, boleh. Jadi nama panjang saya itu panjang banget sebenarnya. Waduh. Ada 4 suku kata. Waduh. 4 kata, sorry. Ada Milita, Medisa, Rizky, Darmayanti. Waduh, semua ya. Kalau boleh tahu, Bu, dari 4 panjangan ini panggilannya yang mana sih, Bu? Panggilan sehari-hari Lita sih, Ibu Lita. Ibu biasanya. Lita. Oke, mungkin posisi Ibu di ITK ini sebagai apa, Bu, mengajar? Dosen di Teknik Material dan Metalurgi. Dan saya tuh baru ya gabung di ITK, di TMM ini dari September tahun lalu. Agustus atau September tahun lalu gitu. Jadi belum ada setahun. Oke. Nah, jadi kedatangan Ibu di sini, kita mengundang ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih, Bu, tentang apa aja sih, tentang kayak ngapain aja sih TMM ini, dan sebenarnya mungkin fokusan dari TMM itu apa. Mungkin teman-teman dari siswa-siswi SMA yang ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan mungkin masih belum tahu arahnya mau kemana, mungkin butuh wawasan gitu ya. Iya, butuh wawasan. Jadi kita memberikan informasi lah tentang TMM ini apa. Sebenarnya TMM itu prodinya belajar apa sih, Bu, dan nanti kerjanya seperti apa sih, Bu? Kita bahas dari TMM-nya dulu ya. Boleh, Bu. Apa kepanjangan TMM? Teknik, Material, dan Metalurgi. Oke. Jadi Teknik Material dan Metalurgi ini salah satu program studi lah di Indonesia, cuman kayaknya nggak banyak ya. Aduh, suara saya minum dulu ya. Boleh, Bu. Ibu silakan. Oke, jadi TMM ini Teknik Material Metalurgi, jadi hanya ada beberapa di Indonesia, nggak banyak, dan salah satunya ada di ITK. Kita tuh ngebahas karena kita ada material dan metalurgi ya. Kalau secara awam orang ngomongin material tuh apa sih, pasti kenalnya tuh paku. Iya, toko betul. bangunan, Bu, Toko biasanya, Bu. bangunan, Toko iya, itu ya, betul. Nah, sebenarnya tuh kita ngebahas material tuh secara lebih dalam lagi gitu, di keilmuannya. Material itu apa aja, dia bahan dasarnya apa aja, fungsinya apa aja, sifatnya kayak gimana gitu. Nah, di material dan metalurgi itu kita akan membahas semua itu gitu. Kemudian nanti kita akan merekayasa seperti apa sih material itu kalau kita mau dia unggul di sifat panas misalnya, atau unggul di sifat mekanik kayak gitu. Oke, Bu. Tapi sebelum kita lebih jauh mungkin ya, Bu, kita mengenal dulu Ibu. Ibu itu dulu lulusan dari mana sih, Bu? S1-nya saya dari UIN Jakarta, dari Pendidikan Fisika UIN Jakarta. Kemudian S2-nya saya ambil Ilmu Material di Universitas Indonesia. Oh, jauh ya. Iya. Jauh. Berarti bisa ya, Bu, kalau misalkan Ibu kan dengan background fisika kan, Bu, jadi dosen Teknik Material Metalurgi itu gimana sih, Bu? Bisa jadi dosen Teknik Material dan Metalurgi? Iya, jadi sebenarnya kalau Teknik Material dan Metalurgi ini dia mencakup semua ya, fisika ada, kimia ada gitu, dan itu ada dasar-dasarnya gitu kita pelajari di SMA. Kalau misalnya ada juga dosen yang background S1-nya kimia, kemudian S2-nya material, kemudian ngajar di Teknik Material dan Metalurgi. Jadi sebenarnya semuanya saling berkaitan. Oh, oke. Nah, kan Ibu sebelumnya nih ya berpendidikan di bidang fisika. Nah, untuk yang membuat akhirnya Ibu memilih sebagai dosen, apalagi dosen TMM ITK ya, Bu. Nah, itu tuh gimana, Bu? Ada perjalanannya nggak sih, Bu? Di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi waktu itu yang ngajarin bidang fisika sampai akhirnya, karena sebenarnya tertariknya karena riset aja sih. Oh, gitu.
gitu. Jadi nggak ada yang saya harus masuk material. Saya tuh nggak pernah berpikir mau jadi dosen gitu ya, apalagi di ITK gitu yang saya dulu jujur nggak tahu ITK itu ada di mana. Ya kan, asal beranda gitu. Bahkan waktu wawancara dosen kan kita ada tes ya, wawancara itu saya ditanya nanti ke kampus gimana gitu, karena saya nggak familiar dengan Balikpapan, saya jawab jalan kaki. Saya mau jalan kaki saja mau ke kampus. Ternyata begitu lihat medannya ya Allah. Luar biasa ya ITK. Tapi gimana Bu, kayak penyesuaian dari lingkungannya atau enggak kayak dari suhu lah, Ibu bener-bener ini nggak ngerasa kayak beda nggak dari awalnya Ibu yang di Jakarta sama yang di sini? Bedanya jauh banget ya. Jauh banget ya? Jauh banget sebenarnya kalau dari suhu nggak sih, karena sama aja kan rata-rata gitu. Cuman kalau misalnya dari fasilitas terutama gitu, Jakarta tuh kan semua ada ya. Palu gak ada kalau kata orang Jakarta, Palu mau juga ada gitu. Tapi gitu sampai di Balikpapan dengan keadaan yang kayak gini gitu, kita harus ya menerima kan. Survive ya. Survive di Balikpapan, Indomaret jauh ya kan. Semua ke kota jauh, sebenarnya kotanya nggak masalah ya, cuma karena mungkin lokasi kita agak jauh dari kota, jadi ya memang banyak perbedaan yang harus diterima. Tapi so far di Balikpapan enak sih ya, slow living kalau kata orang-orang sekarang ya, kita santai gitu dan kerjanya juga nyaman. Di ITK tuh nyaman banget lingkungannya, dosen-dosennya juga pada baik-baik, terus sharingnya juga bagus, oke sih. Berarti sebelum Ibu masuk ke jadi dosen ini Bu, ada nggak sih plan sebelumnya setelah lulus dari perkuliahan? Sebenarnya aku pengen bekerja di perusahaan ini atau ada rencana lain? Saya itu setelah lulus S2 plannya cuma 2, jadi dosen atau lanjut S3. Waduh. Jadi kalaupun setelah lanjut S3 itu tetap pengen jadi dosen. Jadi kayak kalau nggak jadi dosen tuh jadi apa ya, tuh udah nggak ada bayangan gitu. Jadi kayak emang ya udahlah pokoknya pengen jadi dosen aja. Gitu. Kalau ini dosen nggak lulus saya mau S3 aja gitu. Setelah itu baru nyoba dosen lagi. Kayaknya emang passion ya. Passion ya, memang dari awal berarti emang fokusannya menjadi dosen. Oke, mungkin kita tarik balik kali ya. Nah, ini kan kita sudah membahas jauh nih ya Bu. Ibu itu memang dari bidangnya fisika, terus juga menjadi dosen di TMM. Nah, untuk ini sih Bu, kayak menjelaskan kembali ke siswa-siswa SMA. Mungkin yang kayak Ibu waktu dulu di bidang fisika itu nggak ada sama sekali membahas tentang material. Itu pasti ada gambaran tersendiri kan Bu tentang TMM ini gimana. Nah sama kayak siswa-siswa SMA yang memang dengar namanya aja belum tahu gitu. Iya kan Bu. Nah mungkin kayak apa sih Bu yang kayak siswa-siswa SMA ini lebih sering pikir tentang TMM ini Bu? Iya. Kalian dulu waktu masuk TMM apa yang dipikirkan? Kalau saya Bu, yang awal saya pikirkan kenapa saya pengen masuk TMM karena lihat nanti kerjanya bakal kerja di tambang sih. Karena cuma sekadar tambangnya aja sih Bu yang karena batu bara ya. Iya, betul. TMM buat ambil TMM buat kerja di tambang. Selain itu kayaknya nggak ada kepikiran deh buat kemana lagi. Sebenarnya kalau material dan metallurgi itu bidangnya di industri luas banget ya. Secara umum tuh luas banget karena material itu kan banyak, ada keramik, ada logam gitu kan, ada kaca, plastik, polimer gitu. Jadi sebenarnya kalau memang ya wajar sih karena kita mikirnya nanti di material metallurgi kita ke tambang, apalagi di Kalimantan gitu kan, tambangnya luas ya, batu bara kan. Benar gitu. Cuman memang kita harus mulai expand pemikiran kita kalau ternyata material itu nggak cuma di tambang loh, banyak yang kerja di manufaktur, remanufaktur, kemudian ada elektronik, semikonduktor, superkonduktor. Nah itu juga banyak gitu. Memang di Indonesia belum terlalu berkembang ya kalau terkait semikonduktor dan superkonduktor ini, tapi di luar negeri itu banyak banget kesempatan-kesempatan yang memang harusnya bisa kita mulai cari dari sekarang gitu. Kalau untuk anak-anak SMA pasti pikirannya nanti di material metalurgi aku mau masuk kerja batu bara. Itu pikiran awal saya pas mau masuk TMM pas di SMA. Betul. Tapi ternyata kalau udah masuk, udah terjun langsung, kita akan lihat kalau ternyata material metalurgi itu punya kesempatan kerja yang luas banget gitu. QA, quality analysis, nah itu juga bisa. Kita di material dan metalurgi. Terus kalau mau jadi dosen juga bisa, ada S3 ya kan? Kalau ini Bu, sebenarnya kalau misalkan ini kan
kita lihat tadi bahas tentang kalau teknik material metalurgi itu lebih ke fisika, kimia, biologi. Untuk anak-anak SMK ini sebenarnya bisa nggak sih Bu ke teknik material metalurgi, atau memang ini kita diperuntukkan buat anak-anak SMA yang ambil IPA? Kalau IPS juga bisa nggak Bu? Sebenarnya bukan bisa atau enggak sih ya, semua orang pasti bisa, cuman mungkin untuk jurusan-jurusan non eksak mereka harus berusaha lebih daripada teman-teman yang eksak, karena mostly yang kita pelajari di teknik, namanya juga anak teknik gitu ya kan, garis bawahi dikasih tanda petik gitu ya kalau di Indonesia. Anak teknik itu pasti basicnya adalah fisika, matematika, kimia, atau kalau memang ini ada yang biologi gitu. Jadi kalau memang jurusan selain non eksak, selain eksak itu pasti butuh usaha Extra yang lebih ya. karena kan mereka mungkin dari awal sekolah tidak dapat tentang fisikanya, kimianya gitu, dan mereka harus menyesuaikan diri gitu di perkuliahan. Itu sih yang bikin agak sulit gitu. Tapi kalau memang dari hati ya, saya mau masuk teknik material dan metalurgi meskipun saya SMA-nya non eksak gitu, ya nggak masalah. Kita nanti belajar bareng-bareng kan, teman-teman juga banyak kan. Toh juga nanti di perkuliahannya juga ada nanti TPB-nya kan, tahapan persen sama. Jadi nanti teman-teman yang nggak dapat mata kuliah seperti fisika, matematika itu nanti bisa dipelajari di semester 1 dan semester 2. Makanya perkuliahan itu struggle-nya biasanya 1-2 tahun pertama. Iya, betul. Udah santai, enjoy. Oke, mungkin lanjut kali ya Bu. Kita yang paling sering siswa-siswi nanya ini tuh kayak cara belajar di kuliah itu gimana sih Bu? Beda nggak sama yang di sekolah gitu? Kalau beda jelas ya, kalian sendiri udah semester first time ya, udah ngelewatin gitu gimana rasanya. Rasanya dari sekolah tuh benar-benar diperhatiin guru kan, PR ditanya, terus habis itu siapa yang nggak masuk dan segala macem. Kalau SMA, kalau kuliah tuh udah ya udah gitu, masuk nggak masuk terserah. Biasanya juga saya juga kadang absen nggak absen gitu terserah gitu. Yang jelas kalian bisa dan paham apa yang dipelajari, tapi kalau di perkuliahan harus pinter manajemen waktu sama disiplin. Itu sih, pinter aja tuh nggak cukup. Banyak orang pintar di luar sana ya, tapi ternyata dia struggle dengan hidupnya karena mungkin manajemen waktunya atau beradaptasinya gitu. Karena kalau kuliah kan kita udah hari ini tugasnya 3, besok 3, besok nganggur gitu. Hari ini nggak tidur, besok tidur seharian gitu. Kalau SMA kan sekolah gitu nggak bisa kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus mulai belajar manajemen waktu di situ gitu, supaya semuanya tetap seimbang lah, sehat dan tetap rajin belajarnya. Ini Bu, ada pertanyaan. Menurut dari pandangannya Ibu ya, di bidang TMM ini sebenarnya masih, kan tadi Ibu sudah bahas tentang industri kan, manufaktur dan yang lain-lain. Menurut Ibu masih relevan nggak sih Bu dengan dunia industri yang sekarang lah, dengan perkembangan teknologi dan apalagi perkembangan AI sekarang kan Bu? Yes. Ya, jadi justru seharusnya selama kita berkembangnya industri itu berpengaruh dengan apa yang kita pelajari di perkuliahan ya. Jadi kampus-kampus juga sudah mulai menyesuaikan apa yang akan dipelajari selama di perkuliahan itu supaya bisa relevan dengan industri-industri yang ada sekarang, termasuk penggunaan AI. Tugas-tugas mahasiswa itu saya yakin lah pasti hampir semua rata-rata menggunakan AI yang menghitungan teori itu useful banget gitu. Kadang pun dosen menggunakan itu gitu, tapi harus dipahami kalau ini hanya pemantik aja gitu, dan kita nggak bisa menggantikan posisi kita manusia itu dengan AI gitu aja. Ya mungkin ada beberapa yang bisa digantikan, tapi yang jelas apa yang kita pelajari saat ini itu kurikulumnya itu pasti akan berubah mengikuti perkembangan industri dan zaman, supaya nanti hasil-hasil lulusan mahasiswa-mahasiswanya juga tetap bisa terjun ke industri yang sekarang gitu. Karena kan pasti selalu berkembang ya, nggak mungkin kurikulum tahun 1980 kita pakai di tahun 2025, ini kan nggak relevan lagi gitu. Jadi kampus-kampus juga termasuk TMM ITK ya, kita juga akan melakukan perubahan kurikulum di tahun ini, tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan industri, terutama industri yang berkembang di Kalimantan. Kan lulusannya pasti banyak di sini. Oke, mungkin
merujuk lagi ya Bu ke program studi teknik material dan metalurgi. Nah ini tuh sebenarnya TMM ini ada nggak sih bidang satu fokusan aja gitu Bu? Atau memang kalau misalnya ini luas bidangnya itu mungkin apa aja gitu Bu? Di TMM ITK? Iya, TMM ITK. Kita kan dosennya banyak ya. Kita punya banyak 12 dosen lah. Dan rata-rata hampir setiap dosen itu punya fokus yang berbeda-beda. Ada yang fokusnya di logam, ada yang di keramik, kemudian elektrokimia, baterai, korosi, komposit, terus saya sendiri magnetik elektronik gitu. Jadi kalau ditanya apakah fokus satu, tentu kita harus memilih satu. Tapi yang disediakan oleh TMM ini adalah banyak bidang gitu. Jadi kalau memang kita mau fokus ke satu bidang itu nanti di akhir, biasanya di TA. Oh iya, tugas akhir. Itu baru ya, milih satu kefokusan, keminatan gitu. Selama kita mempelajari dari semester 1 sampai semester 7, itu ya semua kita harus pelajari. Supaya paling nggak kita tahu apa sih yang kita pelajari ini. Untuk modal ke TA-nya kalian. Nanti di situ kan kita akan menemukan ya, kita ternyata aku sukanya sama bidang yang ini nih. Iya, betul. Gitu. Ini saya ada pertanyaan Kak. Ibu kan tadi bahas tentang TA. Kalau misalkan Ibu TA-nya itu mungkin tentang logam, tapi nanti pas di akhirnya dia kerja dia ke sensor atau baterai, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Kak Bu? Kalau itu kembali ke bagaimana kebijakan perusahaan ya, karena kan biasanya dituliskan gitu, ditanya juga kita keahlian dan bidang minatnya apa gitu. Tapi kan pada dasarnya kalaupun kita mengambil yang tidak 100% sama dengan TA kita kan sudah tahu nih basic yang harus kita lakukan apa sih. Kan kita udah belajar juga kan dari sensor ya. Jadi paling nggak kita ada modal lah untuk kesana. Kalau soal relevan atau tidak seharusnya tetap sama aja ya, kita belajar gitu. Cuman kebijakan perusahaan lagi apakah dia mau atau enggak. Dengan kita yang backgroundnya begini, terus masuk ke background yang mereka butuhkan gitu. Yang kita tahu ini kan Bu, Institut Teknologi Kalimantan ini berada di Balikpapan yang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan. Seberapa pengaruh sih Bu program studi teknik material metalurgi ini terhadap industri-industri yang ada di Balikpapan itu sendiri ini Bu? Sebagian besar alumni kita memang berkarya di sekitaran Balikpapan ya. Jadi ya sebagian besar lah, hampir 60%-an itu ada di Balikpapan ini gitu. Karena memang dengan industri material dan metalurgi di Balikpapan ini kan amat sangat pesat gitu kan. Apalagi sekitaran Kilo ya kan. Betul. Itu jadi banyak juga itu kan mereka termasuk stakeholders kita ya. Banyak juga yang memang bertanya gitu, Bapak dan Ibu ini alumni kira-kira bisa nggak kesini. Kemudian alumni kalian yang sudah lebih dahulu terjun ke industrial itu juga kadang kalau misalnya lagi santai ngobrol sama dosen-dosen tuh ada beberapa yang bertanya, Bapak ada mahasiswa nggak yang mau KP kesini atau ada mahasiswa nggak yang mau ini ada lowongan kayak gitu. Berarti istilahnya jadi kayak apa ya, orang dalamnya gitu ya Bu, kayak karena kita punya privilege dari sama-sama lulusan dari TMM ITK kan. Tapi bukan orang dalam ya, kita akan tetap melewati segala jenis tes ke perusahaan gitu. Cuman mungkin kita lebih terbuka dengan kesempatan itu gitu. Dan mereka langsung bisa menginfokan ada lowongan ini gitu. Jadi kita punya kesempatan yang lebih besar karena kita tahu lebih dulu dengan lowongan itu gitu. Tadi kita sudah bahas Bu tentang industri-industri nih. Tantangan buat mahasiswa nih di dunia kerja itu nanti seperti apa sih Bu? Buat kita nih, apalagi buat kita berdua mahasiswa yang masih semester 4 ini. Masih lama ya lulus? Masih lama. 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Amin 2 tahun. Tantangan ya? Iya. Menurut kalian gimana? Menurut saya sih Bu, tantangannya itu ada di cara kita mengimbangi hard skill dan soft skill-nya itu sendiri sih Bu. Yes, itu salah satunya sih. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya pribadi ya, setelah menjalani kehidupan ini, curiosity. Jadi rasa penasaran kita dan problem solving. Jadi kalau misalnya kita sebagai siswa dulu kan di sekolah disuapin nih, ini terus langsung dikerjakan gitu. Tapi kalau di SMA, misalnya saya tanya apa itu material keramik,
saya nggak akan langsung jawab materi akademik adalah bla 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 bla, kan nggak akan Iya. gitu. Tapi saya minta kalian untuk cari dulu menurut kalian itu apa. Nah itu tuh akan bermanfaat banget ya di dunia kerja. Jadi kita nggak bisa gitu menerima case yang misalnya oh ini ada besi patah karena panas. Kenapa? Kita tuh harus punya sense of curiosity. Harus ada rasa penasaran gitu. Jadi nggak cuman bapak ini ada besi patah karena panas terus udah selesai. Itu kan nggak mungkin kan. Kita harus bilang menurut saya pak ini karena ABCD. Menurut saya sebaiknya ini diperbaiki di bagian BC-nya aja misalnya. Nah yang kayak gitu, nah itu tuh jarang sekali ya. Sekarang tuh mahasiswa kan rata-rata masih banyak yang suka oh ya udahlah kalau kata berita gitu ya udah begitu. Nggak boleh percaya 100% itu ya. Percaya itu apa yang diajarkan dosen itu kadang tidak bisa semuanya diberikan gitu. Jadi kalian harus punya rasa untuk penasaran. Terus mungkin ada beberapa hal di kelas yang dipertanyakan gitu. Kadang pun dosen juga menjelaskan itu belum 100% benar. Mungkin ada yang keselip-selip lidahnya kan salah gambar sumbu X, Y, Z misalnya gitu kan. Nah kayak gitu itu tuh harus aware ya, harus aware. Dan kalaupun memang dosennya misalnya berbuat salah nih, salah gambar sumbu X, Y, Z gitu, apa ditegur aja, ibu kemarin kok X, Y, Z-nya nggak win. Oh iya, kita perbaiki kesalahan itu sama-sama gitu. Nah itu yang saya rasa jarang ya sekarang. Saya lihat di beberapa yang selama saya ngajar lah ya. Pasti semuanya oh yaudah iya aja gitu. Iya aja. Bahkan sengaja disalahkan pun diam aja gitu mahasiswa. Terus diam aja. Kenapa kalian diam aja? Bu kok kayaknya salah. Kenapa dari tadi? Skill-skill kayak gitu tuh yang harus diasah banget ya. Sama satu lagi komunikasi. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik secara tulisan maupun lisan ya. Lisan dan tulisan itu adalah hal yang sangat penting. Makanya kenapa kalau misalnya kalian TA itu banyak dicoret, disuruh perbaiki kata depan di ke, nah itu secara tulisan, mungkin secara lisan gampang aja ngomongnya ngejelasin gitu kan. Tapi ternyata secara tulisan, wah ini nggak bisa dibaca. Oke. Nah, mungkin lanjut ya Bu. Kayak di TMM ITK nih Bu khususnya. Lulusan-lulusan kita ini, Ibu tahu nggak sih bidang minat yang paling sering diambil sama mahasiswa TMM di TA itu apa Bu? Wah, ini harus berdasarkan data ya. Oh iya. Cuman karena saya baru juga di ITK, belum ada setahun gitu. So far sih yang saya lihat kalau bidang peminatan rata aja gitu, semua dosen tuh rata gitu. Kembali lagi nanti kalau mereka kerja di perusahaan itu apakah relevan atau tidak dengan TA mereka gitu. Dan mungkin sebagian besar ada yang relevan, ada yang tidak. Kita nggak bisa mengambil presentasinya seberapa ya. Tapi yang jelas so far mereka selama ini nyaman-nyaman aja gitu di perusahaan dengan background mereka yang mungkin awalnya TA-nya ngambil logam, tapi ternyata di perusahaan fokusnya ke bidang elektronik gitu ya, nggak masalah sih setahu saya ya. Kalau boleh tahu nih Bu, di TMM ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, ada perusahaan-perusahaan lain nggak Bu? Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan manufaktur, atau ada kerjasama lagi dengan lembaga-lembaga kepemerintahan, atau mungkin ada kerjasama dengan kampus-kampus lain? Kalau industrial di sekitaran Kalimantan sudah pasti ada beberapa yang kita kerjasama gitu ya. Dan kalau kampus dalam negeri, luar negeri, di dalam negeri kita ada ITS, kemudian ada UI juga, kemudian ada lembaga BRIN, kita sering banget kerjasama dengan mereka gitu. Kalau luar negeri, kemarin kita juga baru aja commemorating 5 tahun dengan Saga University. Nah, itu adalah salah satunya gitu. Nanti juga insya Allah mungkin tahun ini ada kuliah tamu lagi dari Jepang. Banyak ya. Banyak ya. Meskipun kita nih belum terlalu dikenal ya kan, karena betul. Tapi ternyata ya tempat itu tidak menjadi penghalang kita untuk bekerja sama dengan bahkan internasional gitu ya. Oke Bu, mungkin Ibu bisa kasih nih 3 fun fact yang tentang TMM lah Bu. TMM ITK ya? Iya, TMM ITK khususnya. Apa ya fun fact ya? Fun fact. Yang fun dari TMM ITK pertama. Apa nih? TMM ITK itu satu-satunya di Kalimantan.
Betul, material satu-satunya Satu-satunya. di Kalimantan. Kalau di Indonesia kan ada banyak ya, di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya ada. Tapi kalau di Kalimantan satu-satunya teknik material dan metalurgi itu ya di ITK ya. Yang kedua, kita tuh sudah terakreditasi ASIIN, internasional ASIIN dari Jerman. Itu baik. Kemudian LAM teknik juga baik sekali. Kemudian terakhir kita ada kurikulum baru yang akan disesuaikan dengan tadi yang dibahas industri itu. Karena kurikulum ini jadi kalau dari TMM ya, TMM itu tidak membuat kurikulum hanya industri itu begini, ternyata kemudian kita buat kurikulum itu enggak ya. Jadi ada advisor yang kita undang dari industri-industri dan berbagai kampus-kampus yang kayak UI, ITS itu kita undang untuk kita bahas bersama sebenarnya yang relevan sekarang di kehidupan industrial itu seperti apa sih. Nah itu yang akan kita sesuaikan dengan kurikulum. Jadi 2025 ini ya. Ini ada kurikulum terupdate dari TMM ITK. Jadi kalian kan masih bayar kurikulum 2020. Ini akan menyesuaikan. Mungkin bisa di-spill, Bu, salah satunya gitu. Lah nanti dulu kalau udah Oh, nanti aja ya. Oke. Rahasia. Masih Biar kalian rahasia. penasaran. Oke. Biar join ke TMM biar tahu. Betul, jangan lupa join TMM guys. Nah, Oke, last question Ibu, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, kenapa TMM ITK itu harus menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman kita, siswa-siswi SMA, terutama yang akan melanjutkan perkuliahan di bidang teknik, Bu? Satu, TMM ini punya kesempatan yang amat sangat luas ya. Maksudnya ya memang semua bidang teknik itu punya kesempatan yang luas, tapi material dan metalurgi sendiri itu memang punya kesempatan yang saya rasa lebih besar lah daripada program studi yang lainnya gitu, karena memang cakupan pembelajarannya dia lebih luas. Yang kedua, kalau memang dia di Kalimantan tadi ya keuntungannya karena kita juga udah terakreditasi nasional maupun internasional, terus dekat juga dari rumah kalau dia di Kalimantan kan. Iya. iya betul. Kalau saya mah dari rumah dari jauh ya. Itu sih. Terus yang ketiga, dosen-dosennya seru-seru ya. Iya betul sih, betul itu sih, betul. betul. Itu betul. Dosen-dosennya seru-seru ya. Terus kemudian saya lihat mahasiswa-mahasiswanya juga care banget ya, satu angkatan ke angkatan Iya, yang lainnya gitu. Itu sih menurut saya harus jadi pertimbangan. Pertimbangan yang sangat berat ya, maksudnya buat siswa-siswa yang masih belum tahu nih TMM itu apa dan ngapain aja. Terus juga jangan sampai kalian tuh berpikiran kalau TMM ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahu lulusannya gimana. Nah itu sangat-sangat bagus banget dan luas banget ternyata kan. Yang setelah kita melakukan pembicaraan ini, mungkin Pokoknya jangan sampai salah jurusan ya. iya. Betul. Harus dari hati. Harus dari hati. Jangan sampai nanti alasannya aku masuk TMM karena kecemplung. Aduh, jangan. Jangan sampai ya. Dengan Boleh. adanya video ini, Bu, jadi mereka sudah tahu nih gambarannya seperti apa nanti tentang TMM. Nah, mungkin sekian kali, Bu, kan podcast Bahasan. kita di hari ini, di podcast Metallicast yang season 4 ini. Mungkin Season 4. Tahun keempat Season berarti. seperti tahun Iya, keempat. betul. Iya. Mungkin video ini akan menjadi penjelasan atau informasi yang bagus buat teman-teman siswa-siswi SMA yang akan lanjut perkuliahan, terutama yang punya rasa penasaran atau ingin berkuliah di teknik material metalurgi. Berarti bisa daftar nanti atau SNBP, SNBT, ambil teknik material metalurgi ITK. Oke. Mungkin sekian video dari kami. Tutup dong. Mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi makasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Itu aja dari kita. Sampai jumpa di season selanjutnya. Dadah.